Halo Aquarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu ya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle. Di sini descendant invitation gitu, undangan. Tapi gini, dengan kartu ini mungkin kata kuncinya undangan. Lewat lewat hal-hal yang mungkin kamu nggak temuin sekarang tentang orang-orang di sekitar kamu. Undangan untuk apa? Kamu melihat ke dalam diri kamu, part-part yang mungkin kamu tidak sadarin. Gitu. Jadi, kamu akan melihat dengan interaksi dengan orang-orang di sekitar kamu. Mungkin menyenangkan, mungkin tidak menyenangkan gitu. Jadi itu menjadi sebuah bahan refleksi. Itu ya. Kalau ada situasi yang mungkin kamu tidak pahamin, keterhubungan dengan orang-orang tertentu, itu adalah cara semesta untuk mereka jadi kaca buat diri kamu. Apa sih yang perlu aku lihat dari diri aku? Seperti itu ya. Misalnya gitu. Kalau ketemu, mungkin aku kayak pernah kasih contoh ini deh. Kalau misalnya kamu terhubung sama orang dalam konteks romantis, misalnya apa ya, toksik gitu. Ibaratnya kamu ganti pasangan, tapi kok dinamikanya sama gitu. Dinamikanya sama, ibaratnya ganti muka aja ini orang, tapi dinamikanya sama. Sebenarnya kenapa sih ini terulang terulang kembali gitu? Apa sih di dalam diri aku yang attract situasi kayak gini, orang yang seperti ini? Apakah aku terlalu baik? Apakah aku people pleaser? Apakah aku eh, terlalu mendahulukan orang lain dibanding diriku? Kayak gitu misalnya ya, dengan si descendant ini jadi oracle kamu. Nah, sekarang kita bahas tarotnya. Yang pertama Knight of Swords, spontanitas gitu. Terus juga impuls juga bisa ya. Spontanitas sama impulsif itu kayak beda-beda tipis ya. Terus juga mungkin ada momen kayak bertukar pendapat, berdiskusi atau berdebat juga bisa gitu dengan Knight of Swords menjadi tema besar kamu. Mungkin kamu berdiskusi tentang pola-pola tertentu di hidup kamu dengan sahabat kamu atau siapa gitu ya. Terus mungkin kamu melihat dari angle yang berbeda atau berdiskusi tentang hal lain, perdebatan juga mungkin gitu. Nah, di posisi blessing, Ten of Pentacles, keberlimpahan, kenyamanan, stabilitas, support yang kamu butuhkan, loyalitas juga dari orang-orang terdekat kamu gitu. Nah, keberlimpahan jadi mungkin kayak ada tema stabilitas, mungkin ada upgrade dengan keuangan dan pekerjaan. Dan ini posisinya di blessing kamu gitu ya. Terus ada tema tentang keluarga, pasangan, rumah tangga, dan ini di aspek yang bagus gitu. Um, Kalau berbicara tentang keluarga, misalnya gini, mungkin kamu menghadapi sebuah tantangan dengan keluarga kamu gitu ya. Sesuatu hal yang kalian hadapin bersama. Nah, karena ini posisinya. Ten of Pentacles di posisi blessing, kayak ada progress, atau kayak ada solusi, ada jalan keluar, atau keadaan bergerak ke arah yang lebih baik gitu. Untuk kamu dan keluarga kamu. Misalnya seperti itu. Terus, Three of Cups di posisi tantangan. Entahlah, kebanyakan gini. Tadi ya, mungkin ada tema terlalu impulsif, atau kayak yang kebanyakan gitu. Yang kebanyakan itu nggak baik. Gitu. Contoh aja, gitu, makan, kita semua butuh makan, tapi kebanyakan makan itu nggak bagus. Itu sama kayak alkohol. Aku nggak pernah anti alkohol, tapi ketika tiap hari gitu butuh alkohol, berarti hidup udah ketergantungan sama alkohol kayak gitu. Mungkin bukan alkohol, mungkin bukan makan, tapi ada hal-hal yang kayak perlu dilihat lagi deh gitu. Udah ketergantungan apa belum? Mungkin ketergantungan hubungan, mungkin ketergantungan harus punya pasangan. Itu contoh ya. Jadi apa nih? Hal-hal yang kebanyakan yang perlu diperhatikan atau gini. Kan ini berbicara juga kayak momen perayaan, menghabiskan waktu menyenangkan, berbagi kabar bahagia gitu dengan orang-orang terdekat. Entahlah ada suatu problem itu dengan orang-orang terdekat kamu atau kayak yang kamu pikir orang-orang terdekat kamu ternyata kok gitu gitu. Kayak kamu baru tahu sekarang, itu juga skenario yang mungkin ya. Ada suatu problem dengan orang-orang terdekat gitu. Karena ini harusnya kartu yang membahagiakan gitu.
tapi posisi di tantangan. Nah, sebagai advice, five of wands. Ini pertama five of wands itu pertama bisa berbicara persiapan, latihan, em, membangun skill gitu, menghadapi hal-hal tertentu dan itu bikin kamu bertumbuh. Tapi juga bisa berbicara gesekan argumen. Jadi kayak aku merasa gini ya di reading kamu untuk sebagian kayak aspek sosialnya nih ada yang bagus, tapi ada satu lagi nih yang lagi ada sesuatu nih. Tuh, mungkin keluarga oke, tapi di pertemanan atau mungkin di lingkungan pekerjaan ada sesuatu nih. Gitu atau sebaliknya gitu. Justru yang ada sesuatu di lingkungan keluarga, lingkungan rumah tangga, tapi pertemanan tuh support sistemnya oke banget gitu. Mungkin kamu juga mendapatkan support dari teman-teman kerja kamu. Itu juga bisa. Jadi kayak ada sesuatu dari tema kehidupan sosial kamu nih, gitu ya. Karena gini, kalau berbicara membangun skill, ibaratnya kamu berdedikasi untuk sesuatu hal, ibaratnya kamu um, apa ya, gimana caranya kamu menambah value dalam diri kamu itu juga kan bagian dari persiapan gitu ya. Sama kayak atlet berlatih itu juga persiapan dia untuk berkompetisi gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu kamu persiapkan, ada kayak value-value yang perlu kamu tambahkan gitu pada diri kamu. Misalnya kalau konteksnya pekerjaan kamu mungkin sekolah lagi, ikut kursus apa gitu, atau value-value yang sifatnya internal gitu. Nah, kalau berbicara konflik gesekan argumen gitu ya, karena semua hubungan itu perlu kompromi, tapi ada hal-hal yang fatal gitu. Ini nggak bisa dikompromikan. Ini harga mati. Kalau dilanggar kelar gitu ya. Tugas kamu adalah kayak kamu lihat benar-benar mana yang bisa dikompromikan, mana yang sifatnya fatal gitu. Apakah kamu dengan tadi ya ada sesuatu hal tentang kehidupan sosial kamu, apakah orang-orang ini, situasi ini, sesuatu hal yang bisa dikompromikan atau udah ada sesuatu yang fatal gitu. Di waktu yang akan datang Queen of Cups ini bisa berbicara tentang evolusi kamu gitu. Bisa merasakan emosi, juga bisa meregulasinya dengan baik, bertambah dewasa, ada yang berbeda dengan intuisi kamu, ada yang berbeda dengan perjalanan spiritual kamu, atau bisa jadi juga kayak kamu sudah mendeteksi orang-orang yang toksik, sudah bisa membedakan, oh enggak nih, sebaiknya gak usah terhubung sama orang seperti ini, karena aku sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, itu juga bisa gitu. Nah, kan udah dibahas, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut ya. Tadi dengan Knight of Swords gitu ya, kayak aku merasa ada tema juga gini, ketika mau sesuatu, on fire boleh, semangat boleh, tapi ingat untuk mendapatkan apa yang kamu mau itu, cara apapun bisa, tapi hopefully ya penonton aku selalu menggunakan cara-cara yang baik, itu cara-cara yang tidak merugikan siapapun, itu ya. Ini tema Emperor itu kayak orang yang mau sesuatu tuh akan fokus dan dia yakin dia bisa dapat apapun yang dia mau gitu ya. Sekali lagi aku tekankan, mmm, dengan cara-cara yang baik ya, gitu. Karena ini kayak penuh dengan semangat, dengan Knight of Swords juga ya, selain tadi tema spontan dan impulsif, tapi juga ada semangat gitu, ada tema on fire. Bisa jadi juga ya, kayak aku kepikiran on fire-nya tuh juga, atau suasana yang agak panas ini juga ada kaitannya gitu, dengan kehidupan sosial kamu. Nah terus, Page of Pentacles dengan Ten of Pentacles. Page of Pentacles itu orang yang berpikiran terbuka, orang yang ada rasa ingin tahu, orang yang mau belajar gitu. Oh, aku nggak ngerti nih, gimana caranya aku ngerti? Gimana cara aku dapat jawaban? Gimana caranya aku tetap bertumbuh? Gitu. Mungkin ada hal-hal yang kamu nggak ngerti berhubungan dengan pekerjaan, skill, atau gimana nih caranya aku bertumbuh. Sekolah lagi, ikut kursus apa gitu. Kalau kamu nggak ngerti tentang hubungan, gitu, mungkin kamu bisa baca, mungkin bisa nonton tentang orang-orang yang
ngebahas tentang hubungan atau kayak berefleksi gitu, melihat pola-pola yang sudah berlalu gitu. Nah, ketika kamu melakukan hal itu karena ini di posisinya blessing, aspek yang positif itu juga akan mendatangkan sesuatu hal yang positif buat kamu. Terus Knight of Wands, energi petualangan, energi semangat, energi kayak ada rasa yang mencerahkan gitu. Tapi ini posisinya di tantangan gitu. Berarti kayak aku merasa apakah tidak ada semangat, apakah rasanya udah nggak cerah lagi, apa kayak udah nggak ada harapan, nggak ada optimisme, mungkin tentang sesuatu hal, mungkin tentang sesuatu hal tentang tadi ya yang berhubungan dengan kehidupan sosial kamu, mungkin ada hubungan-hubungan yang tertentu yang kayak kamu berpikir untuk melepaskan, tapi baru dipikirin gitu. Nah, di posisi saran, King of Swords dengan Five of Wands gitu. King of Swords itu kayak melihat dengan jernih, berpikir dengan tenang, menggunakan kecerdasan, kebijaksanaan dalam menavigasi perjalanan ini. Oke, mungkin ada gesekan. Kalau berbicara konteks gesekan ya, ada argumen atau ada problem dengan sesuatu aspek kehidupan sosial. Oke, menenangkan diri, mendinginkan kepala. Jadi melihat dari apa ya, dengan ketenangan gitu, tidak terbawa emosi. Jadi tahu langkah berikutnya apa, gitu ya. Terus kalau berbicara strategi, berbicara persiapan gitu, gimana caranya kamu menambah value ya? Gimana kamu bisa upgrade dalam hal pemikiran, dalam hal kebijaksanaan, dalam skill-skill tertentu yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan praktikal gitu yang berhubungan dengan pekerjaan bisa atau hal lain. Nah, itu kayak sesuatu hal yang perlu kamu lakukan gitu. Oke, berikutnya lover dengan Queen of Cups di waktu yang akan datang. Lover itu bisa berbicara pilihan, tapi bisa jadi juga hubungannya dengan kehidupan romantis gitu ya. Skenario nya gini, kalau kehidupan romantis, um, karena ini ada hubungannya dengan Queen of Cups gitu, mungkin kamu punya kesadaran yang berbeda jika menemukan orang-orang yang rasanya kayak intuisi kamu bilang sesuatu gitu. Jadi kamu bisa menghentikan jauh sebelum uh, jauh sebelum hubungannya semakin mendalam, terus red flag-nya yang keluar makin banyak gitu. Atau skenario lainnya adalah skenario positifnya. Ini ketika kamu sudah berproses dengan diri kamu, kamu juga punya standar yang beda, kamu akan attract juga orang yang berbeda, yang akan cocok gitu dengan level atau dengan versi diri kamu yang berbeda ini. Terus berbicara pilihan gitu, kamu udah punya ketenangan, kebijaksanaan, kemampuan meregulasi diri, apapun yang kamu perlu lakukan atau jalan mana yang perlu kamu pilih, itu datangnya dari ketenangan dan kejernihan pikiran gitu. Dengan Queen of Cups dan Lovers di waktu yang akan datang. Nah, sebagai penutup, satu kartu terakhir, hold your vision gitu. Ini tuh kayak apa yang ada di pikiran kamu gitu untuk kamu dapat, apa yang mau kamu tuju. Tadi makanya ada Emperor. Ketika kamu bisa melihat sesuatu hal di dalam pikiran kamu dan kamu fokus ke situ, kamu akan sampai di titik yang mau kamu tuju. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.